Oke, hari ini kita ngerjakan 4 buah soal ini. Kita akan mulai dari nomor 1 ya, sesuai permintaan Angel tadi. Jadi ingin ditunjukkan bahwa D2 ini punya subgrup ya, yang berorde dengan ya, yang berorde 2. Dan ini jumlahnya adalah n buah ya. Nah, jadi kita buat aja bahwa H1 itu adalah seperti ilustrasinya ya, bahwa ini E kali apa B ya, karena B inversnya diri sendiri ya, karena grup dihedral D2N itu isinya adalah E A kuadrat sampai A pangkat N min 1 B AB A kuadrat B sampai A pangkat N min 1 dikali B, seperti itu ya. Nah, kemudian H2 kita definisikan sebagai E, AB, seperti itu ya. H3 kita definisikan sebagai E, A kuadrat B. Nah, HN itu otomatis kita menjadi E, apa ini? Mestinya ini kuliah logika ini untuk mengetahui pangkatnya itu. Ada yang tahu? Gina? Oke, sudah oke. Makasih. Jadi ini adalah A N-1 B, seperti itu ya. Jadi kita bisa seperti ini, atau kita gampangnya bahwa HI itu kalau indeksnya I berarti E dengan A pangkat berapa? A pangkat I, Pak. Min 1. Min 1? A pangkat I. I min 1. I min 1 ya. I min 1 ya. Kita lihat ini kalau 3 ini kan 2 itu kan berarti indeksnya dikurangi 1. Ini juga kalau pangkatnya 1 indeksnya dikurangi 1 ya. Kalau ini 1 kan berarti indeksnya kan A pangkat 0 ya. Berarti sebenarnya ini indeksnya kurangi 1 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita definisikan HI ini sebagai himpunan E dengan A pangkat I min 1 kali B ya. Apakah ini subgrup? Asosiatif? Jelas ya, karena dia grup, subgrupnya nggak perlu dicek, selalu nggak perlu dicek asosiatifnya karena otomatis ya. Identitas ini ada juga karena ini ya, memuat identitas dari grupnya D2N nya ya. Inverse, nah ini yang tanda tanya ya, inverse. Nanti terakhir yang keempat tertutupnya ya. Apakah inverse-nya dari ini? Yang E jelas ada inverse-nya, itu diri sendiri ya. Ini kan tujuannya adalah ini menunjukkan inverse-nya adalah dirinya sendiri ya, seperti ilustrasinya ya. Tapi kita tulis bahwa A pangkat I min 1 kali B dikali A pangkat I min 1 dikali B ya. Nah, untuk mempermudah penulisan, saya misalkan A pangkat K B A pangkat K B, seperti itu, dengan K nya sama dengan I min 1 ya. Ya maksudnya biar nggak nulis I min 1 nya agak susah dipangkat ya. Kecuali saya kerja di papan tulis mungkin lebih mudah, tapi pakai writing pad jadi agak susah ya. Oke, metodenya sama. Berarti ini A pangkat K min 1. Oh, bukan 1, sorry. A pangkat K dikali B. Yang tengahnya muncul kan A dikali A pangkat K min 1 B, seperti itu ya. Nah, di tengah-tengah ini kita munculkan E ya. Jadi A pangkat K B A B B A pangkat K min 1 B, seperti itu ya. Dan ini menjadi A inverse ya. Jadi kita dapatkan A inverse dengan dikali A berarti pangkatnya berkurang 1. Jadi A pangkat K min 1 B
A pangkat K-1 B, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya caranya pakai induksi seperti di logika ya. Tapi ini ilustrasi buktinya ya. Nah, kemudian ini juga dikeluarkan A-nya 1. Jadi A pangkat K-1 B A dikali A pangkat K-1 dikali B ya. Tengah-tengahnya biasa kita kalikan B gitu ya. Jadi kita dapat ini min 2 jadinya karena B-nya keluar tadi. Jadi ini hilang juga lagi ya. Jadi A inverse. Jadi kita dapatkan ini hilang pangkatnya jadi kurang 1 ya. A pangkat K-2 B A pangkat K-2B, seperti itu ya. Ya. Dan proses bisa terus diulang ya. Proses bisa terus diulang. Ini jadi A-nya pangkat tinggal 1, A B A B, seperti itu ya. Jadi ini proses bisa diulang. Karena langkah-langkah sama, proses diulang. Ya. Terus ya sampai dapat seperti ini ya. Dan ini adalah A inverse kembali. Ya. Jadi sama dengan A dikali A inverse sama dengan E. Ya. Jadi kita sudah buktikan bahwa A pangkat ya di bawah ya. Jadi kita sudah buktikan bahwa jadi A inverse, maaf, A inverse ya. A pangkat I-1 B inverse-nya adalah dirinya sendiri. Seperti itu ya. Ini I ya. Jadi dia punya inverse ya. Jadi HI tiap anggotanya karena HI tiap anggotanya punya inverse, maka ini terpenuhin ya, tinggal tertutupnya. Oh, tetap oke, karena ini kali diri sendiri tetap ya. Sementara dikali E kan tidak berubah, tidak keluar dari himpunannya. Dan ini dikalikan dengan diri sendiri, dia tidak keluar dari himpunannya. Ya. Jadi dia tertutup jelas ya. Jadi kita dapatkan bahwa HI itu grup dari D2N. Karena HI grup dari D2N, kita sudah buktikan misi pertamanya, buktikan ada grupnya yang berorder sama dengan 2, seperti itu ya. Atau kadang ditulis seperti order dari hub ya. Ingat kalau grup subgrup itu huruf besar ya, kalau anggotanya huruf kecil, seperti itu ya. Jadi ada N buah subgrup berorder 2 dari D2N ya. Seperti itu ya. Jadi kita sudah buktikan soal yang pertama ya, bahwa D2N punya N buah subgrup yang berorder 2 ya. Tadi kita kan memisalkan subgrupnya H1 sampai HN, seperti itu. Oke, jelas nggak buktinya? Ada yang mau tanyakan bukti dengan buktinya? Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Halo Imran. Ya Pak. Mau nomor berapa selanjutnya Imran? Halo Imran. Kok tiba-tiba Imran diam? Iya Pak. Mau lanjut nomor berapa? Lanjut nomor 3 Pak. Nomor 3, oke ya. Tunjukkan bahwa setiap dua unsur di Sn yang
komutatif ya, seperti ini komutatif ya, maka permutasi X dan Y disjoint ya. Nah, ini barang apa lagi nih ya? Oke. Jadi kita punya Sn itu grup permutasi ya. Oke, saudara kan kemarin saya lihat saya tidak mengajarkan langsung tentang permutasi ya, walaupun sudah ada di grup video kelas B ya, dan ada di video saya yang utama ya. Jadi acuan kita bukan di video Zoom kita setiap minggu ya, tapi di video yang sudah saya buat tahun lalu ya. Jadi itu adalah sumber materi utama. Pertama buku ya, buku ya, bukunya yang saya sebutkan di video tersebut ya. Tapi saya singgung dikit ya. Kita punya S3 itu isinya adalah permutasi ya. Itu 1 2 3 1 2 3. Ini bukan matriks ya, tapi ditulis seperti matriks ya. Ini artinya satu di, kalau kita punya ada 3 buah kartu itu pengocokan. Kalau kita kocok kan ada berapa kemungkinan kartunya ya. Ya. Awalnya ini mungkin as, kemudian ini K, ini Q gitu kan ya. Kalau kita kocok kan bisa berubah posisi ya. Bisa jadi K, bisa jadi as, ini bisa jadi tetap di Q ya urutannya. Seperti itu. Nah, ini kita ganti dengan simbol angka 1 2 3 ya. Ini yang atas ini adalah posisi awalnya ya, sekedar mengingatkan. Yang bawah ini adalah posisi setelah dikocok ya. Jadi ini ada cuman ini kan cuma diisi 3 kemungkinan ya. Nah, kalau ini sudah terisi berarti ini ada 2 kemungkinan dan ini tinggal 1 ya. Jadi ada 6 buah kemungkinan ya. Maka saya tulis 6 ya. Dan kemungkinan adalah posisinya tidak berubah ya. Ini adalah unsur identitasnya. Kemudian mungkin berubah 2 yang berubah ya. Ini 2 tukar 1, 3 tetap. Atau 1 tetap tapi 2-nya bertukar dengan 3. Atau 2-nya tetap tapi 1 dengan 3 bertukar, seperti itu ya. Atau yang bertukar semuanya ya. 1 pindah ke 2, 2 pindah ke 3. Nah, ini 1 ya. Ini 2, 3 pindah 1. Atau mungkin bertukar 1 ke 3 ya. Kemudian 2 ke 1. Dan ini 3. Oke, ini grup permutasi. Dan saya tuliskan ini lebih sederhana lagi ya. Ini saya tulis 1 aja. Yang ini saya tuliskan karena identitas ya, jadi biar gampang ingatnya 1. Boleh 2, boleh 3, boleh sama aja ya. Tapi untuk mempermudah aja saya tulis 1. Artinya ini tidak ada yang berubah. Sementara ini saya tulis sebagai 1 2 ya. 3 tidak saya ikutkan karena 3 tidak berubah ya. Ini artinya grupnya berputar gitu ke sana ya. Kalau udah di ujung dia balik lagi ke awal gitu. Jadi 1 pindah posisi ke 2, 2 pindah posisi ke 1, kurang lebih gitu ya. Seperti ini, persis seperti ini. Kalau yang ini kan ini 1 tetap ya. 2 pindah posisi ke 3, 3 pindah posisi ke 2. Jadi saya tulis sebagai 2 3. 2 3. Ya. 2 pindah ke 3, tapi 3 pindah ke 2. Yang ini jadi adalah 1 pindah ke 2 ya. Tulis 1 dulu. 1 pindah ke 2, kemudian 2 pindah. Oh, ini kok salah ini. Oh iya benar. Ini 2 tetap ya. Berarti 1 pindah ke 3 ya, maaf. 1 pindah ke 3. 1 pindah ke 3, 3 pindah ke 1. 2 tidak diikutkan karena dia tidak berubah ya. Nah, yang ini baru tulisannya agak lebih panjang. 1 pindah ke 3, 1 pindah ke 3 ya. 1 pindah ke 3. 3 pindah ke 2. Jadi 3 pindah ke 2. Jadi gitu ya. 1 pindah ke 3, 3 pindah ke 2, seperti itu. Dan 2 pindah kemana? Kalau udah ada paling belakang dia pindah balik lagi ke awal ke 1 ya. Jadi 2 pindah ke 1.
Nah, dengan cara sama ini bisa ditulis sebagai, tulis dulu 1 karena 1 bakal pindah ya. 1 pindah ke 2, oke 2. 2 pindah ke 3, 3, oke. Seperti itu ya. 3 kemana? 3 balik ke 1, ya otomatis ya, dari paling belakang ke paling depan, seperti itu. Seperti pengocokan kartu dah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya S3 bisa kita tuliskan sebagai, tulis ulang ya, 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3, 1 3 2, seperti itu. Nah, tadi saya katakan transposisi. Transposisi adalah yang dituliskan dalam bentuk 2 seperti ini. Ya. Ini transposisi. Sementara lebih dari 2 itu bukan transposisi ya, permutasi biasa kita kenal. Nah, jadi kalau kita punya di S5 gitu ya. Ini salah satu unsurnya ya. 1 2 3 4 5 ya. Misal ini saya acak aja ya, 4 3 2 5 1, seperti itu. Ini bisa kita tuliskan sebagai berapa? Tulis 1 yang paling kecil. 1 karena pindah dia ya. Kalau 1 nggak pindah baru kita ke 2. 1 ya. 1 kemana? Ke 4 ya. Tulis 4 sebelahnya. Lanjut 4 kemana? Kita cari 4. 4 ke 5. Kemudian 5 kemana? 5 ke 1. Seperti ini ya. Nah, seperti itu. Tapi ini 2 dan 3 berpisah. Jadi ini adalah permutasi yang tidak bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi saya ambil yang lebih gampang. Ini sebentar ya, kita balik lagi sebentar. Saya cek lagi 4 3 5 2 1. Udah nih benar ya. Kita ulang ya. Ini saya hapus dulu ya. Nanti kita bahas habis ini. 1 ke 4 ya. 1 ke 4, 4 ke 2 ya. 2 ke 3 ya. Kemudian 3 ke 5 ya. Kemudian 5 ke 1. Berarti balik lagi ke sini ya. Jadi bisa seperti ini ya. Nah, permutasinya seperti yang pertama tadi ini tidak bisa ditulis seperti ini ya. Ya. Dia 1 4 5. Habis itu berhenti, balik lagi ke 1 5-nya. 2 dengan 3 tidak bisa masuk ke sini. Padahal 2 dan ketiga tidak tetap, dia berubah ya, saling bertukar seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan kembali lagi ke sini. Nanti agak belakang dikit ya. Ya, permutasi semacam ini yang kita katakan disjoin. 1 4 2 3 2 3 4 5 5 1. Ini beda dengan yang ini ya. Saya modifikasi. 1 1 2 3 4 5 gitu ya. Ini 3 2, ini 4 5 ya. Ini permutasi X, ini Y adalah permutasi yang disjoin. Disjoin artinya apa? Kalau kita tulis dalam bentuk seperti ini ya, ini 1 ke 4 ya, 1 ke 4, 4 ke 5, 5 balik ke 1 ya, 5 balik ke 1 ya, seperti ini. 2 dan 3 tidak perlu dimasukkan karena dia tidak berubah. Sementara ini dituliskan sebagai 1 nggak berubah, berarti kita lanjut ke 2, 2 ke 3, 3 ke balik lagi ke 2, berarti 4 dan 5 tidak berubah ya, seperti itu. Jadi ini seperti bisa kita seperti ini ya. Dan ini disjoin. Kenapa disjoin? Tidak memuat angka yang sama. Ini disjoin ya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk sederhana gini tidak memuat angka yang sama, dia dikatakan join. Atau kalau kita bandingkan dalam bentuk aslinya seperti ini ya, bahwa yang berubah itu berbeda. Yang di sini yang berubah
1, 4 sama 5 ini yang berubah cuma 2, 3, dan yang berubahnya itu berbeda ya. Itu artinya disjoint, itu definisinya ya. Nah, tadi kan ini sudah baru pengertian disjoint. Gimana Pak perkalian permutasi ya? Permutasi. Jadi kita kalikan yang mana ya? Yang sederhana aja, nggak usah susah-susah ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang gampang lah. Ini 2, ini 3, ini 1, ini 4. Saya kalikan dengan ini di S4 ya. Saya kalikan dengan misal 2, 1, 3, 4 seperti itu. Nah, pengaliannya kita tulis dulu 1, 2, 3, 4 nya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, permutasi itu sebenarnya kan adalah fungsi bijektif kalau kalian nonton video di kelas B ya. Jadi kalau ini F nya ini G, kita selalu mulai dari yang kanan, fungsi F komposisi G ya. Jadi permutasi itu adalah fungsi bijektif ya kalau nonton di kelas B. Dan seperti operasinya adalah komposisi sebenarnya, diteruskan intinya. Dan komposisi itu bentuknya gini. Jadi kita mulai dari yang sebelah kanan ya. Berarti kita mulai dari yang kanan ini ya. Nah, kita mulai 1 ke 2 ya. Dilanjutkan ya. Fungsi biasa kan fungsi begini ya. Kalau F komposisi G ini adalah G-nya, ini adalah F-nya ya. Jadi fungsinya dari sini dipindahkan G ke sini, kemudian dipindahkan F ke sini seperti itu ya. Sama, ini 1 dipindahkan oleh G ke 2. Kemudian 2 oleh F dipindahkan ke 3 ya. Jadi ini adalah 3. Lanjut, 2 kemana Pak? Oh, 2 menurut fungsi G 2 dipindahkan ke 1. Kemudian 1 dipindahin ke 2 ya. Berarti 2 dipindahkan ke 2 seperti itu ya. 2 ke 1, 1 ke 2. 3 gimana Pak? 3 dipindahin tetap ke sini ya, tidak berubah 3. Di sini 3 dipindahin ke 1. Berarti sini 1. 4 tetap di sini, 4 tetap juga. Berarti 4 seperti itu ya. Jadi ini adalah hasil kalinya. Oke, mau contoh yang lain? Contoh yang lain. Oke, ini 2, 1, 3, 4. Ini 2, 3, 1, 4 seperti itu. Oke, kita mulai dari 1 kemana? 1 ke 2. Kemudian di sini 2 ke 1. Berarti 1 tetap ya. Ingat, oleh G 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 1 ya. Jadi tetap ya. 1 tetap balik ke 1 lagi. 2 gimana? 2 ke 3, 3 tetap, berarti 2 sini 3 ya. Ini 2 dipindahkan ke 3, di sini 3 tetap dipindahkan ke 3 ya. 3 kemana? 3 ke 1, terus ini 1 ke 2. Oke, 3 jadi ke 2. Oke. Karena 4 dan 2 nya ini tidak berubah ya, otomatis 4 bakal sama. Gampang kan? Ada kesusahan nggak sejauh ini? Ada yang mau tanya nggak? Perkalian permutasi atau perkalian unsur di SN? Juan, jelas Juan? Halo Juan? Halo Juan, jelas ya Juan? Juan sudah mengaktifkan mic tapi suaranya nggak kelihatan kedengaran. Nah, oke, mungkin ada masalah di mic-nya Juan ya. Saya lihat Juan sudah respon ya. Halo Pak. Halo, jelas nggak Juan? Oke, saya tanya yang lain dah. Deslin gimana Deslin? Jelas, Pak. Jelas ya, saya harap paham ya. Oke, saya tambah soalnya ya. Kita rubah dalam bentuk lebih sederhana ya. Ini dalam bentuk sederhana ini. 1 pindah ke 3 ya. Berarti kita mulai dari 1. 1 ke 3 ya. Tulis 3. 3 kemana?
3 ke 1. Oh, berarti ini sudah ditulis dalam bentuk transposisi biasa ya. Ya, jadi karena 2 dengan 4 tetap ya. Sementara yang ini bagaimana? 1 pindah, berarti kita mulai dari 2. 1 tetap ya. Jadi kita pindah mulai dari 2. 2 ke 3. Oke, 3 kemana? Balik lagi ke 2. Jadi cukup jadi transposisi ya. Seperti itu. Jadi saya udah ajarkan perkalian gimana, terus merubah dalam bentuk yang sederhana seperti apa. Kita lihat ini, kalau ini X, ini Y. Ini sebenarnya beda perkaliannya ya. Tapi kita bahwa ini saya tukar. Ini adalah Y, ini adalah X ya. Ingat ini saya pindahkan ke sebelah kanan X-nya. Sama kan? Sementara yang ini saya pindahkan ke sebelah kiri. Lihat aja sama. Jadi pada dasarnya di grup SN itu X kali Y sama dengan Y kali X. Tidak sama dengan Y kali X ya. Untuk kasus ini. Jadi SN itu adalah bukan grup yang komutatif. Nah, saya katakan dia komutatif. Soalnya tunjukkan bahwa X dan Y komutatif jika X dan Y permutasi yang disjoint seperti itu. Oke. Nah, ini bukan bukti. Lagi-lagi dia bukan bukti ya. Ini ilustrasi untuk kalian mempermudah aja. Kita ambil contoh yang disjoint. 1, 2, 3, 4 dikalikan 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu. Ini mungkin 2 dengan 1 bertukar. 2, 1 ini tetap. Ini mungkin 1 dan 2 tetap, tapi 3 dan 4-nya bertukar ya. Nah, ini 2 permutasi yang disjoint ya. Artinya yang sebelah kiri ini 21 berubah tapi 34 enggak. Sementara yang sebelah kanan 3 dan 4 berubah, 1 dan 2 tidak ya, disjoint seperti itu. Kalau kita kalikan ya, 1 ke 1 kemudian 1 ke 2, seperti ini 2 ya. 2 tetap, 2 ke 1 ya, ini 1. 3 ke 4, 4 tetap, berarti 4. 4 ke 3, 3 tetap, seperti itu hasilnya ya. 1, 3, 4, 3. Kalau kita tukar 1, 2, 3, 4 dikali 1, 2, 3, 4, bawahnya 1, 2, 4, 3 pindah sini. 1, 2, 4, 3, ini 2, 1, 3, 4. Kita lihat bahwa 1 ke 2 ya. Kemudian di sini 2 tetap. Kemudian 2 kemana? 2 ke 1, 1 tetap, sini 2. 1 ya. 2 ke 1, 1 tetap 1 ya. 3 ke 3, 3 ke 4, berarti sini 4 ya. Kemudian 4 tetap, 4 ke 3 ya. Kita lihat hasilnya sama ya. Ini X, ini Y, ini X ya. Jadi kita dapatkan untuk pemetaan disjoint contoh ya ini ya, bahwa X dikali Y sama dengan Y dikali X ya. Yang atas contohnya dia tidak komutatif, yang bawah contohnya komutatif. Komutatif sebagai unsur ya, bukan sebagai grup ya. Sebagai grup 1 tidak komutatif, grupnya tidak komutatif walaupun yang lainnya komutatif. Oke, pertanyaannya adalah SN. Ini kan masih di S4 ya, contoh di S4. Kita harus cari semua yang disjoint. Untuk kalau pakai contoh ya harus cari semua yang disjoint. Sekarang bagaimana kalau kita punya SN? SN otomatis kan tidak bisa menuliskan seperti ini ya. Oke, tapi sebelum saya mulai, ini bisa dituliskan sebagai 1, 2 seperti itu ya. 1, 2. Oke, yang ini tidak bisa dituliskan sebagai bentuk 1, 2 begitu ya. 1, 2, 3, 4 tidak bisa ya. Tapi ini harus ditulis sebagai 1, 2 dikali 3, 4 seperti itu. Ini juga sama ya, karena barangnya sama ya. Nah, ini menariknya kalau tidak disjoint, ini kan 1, 2 ya. Ini 1, 2, ini adalah 3, 4 ya. Hasil kalinya kalau disjoint itu tidak bisa dituliskan sebagai satu kesatuan ya. Otomatis harus dituliskan dalam bentuk
perkalian dua buah permutasi yang disjoin tadi ya. Dan tidak masalah mana mau ditulis sebagai 3, 4, 1, 2, nggak masalah ya, karena dia komutatif ya, seperti itu. Oke. Nah, sudah jelas itu, kita tidak bisa mengerjakan soal nomor 3 yang diminta Imran sebelum kita membuktikan yang nomor 2. Nah, tapi kalian sudah paham ya kira-kira nomor 3 kayak gimana, tapi kita harus kerjakan nomor 2 dulu. Tapi gimana? Kita anggap benar nomor 2 ya. Oke. Nah, sebenarnya setiap permutasi yang disjoin, maka penulisan dalam simbol ini itu tidak ada angka yang samanya ya, perhatikan ya. Kalau dia disjoin tidak ada angka yang sama. Demikian juga dengan yang ini ya. Yang ini. Kalau dia disjoin, maka penulisan dalam bentuk satu baris gini ya, yang sederhana gini, tidak ada angka yang sama. 2, 3, ini 1, 4, 5 ya. Nah, menurut nomor 2 ya, kita tidak kerjakan nomor 2 dulu sesuai permintaan Imran, kita kerjakan nomor 3 dulu. Tapi kita manfaatkan nomor 2 ya. Nomor 2 mengatakan bahwa setiap permutasi bisa ditulis sebagai perkalian transposisi. Artinya transposisi itu yang bentuknya 2 seperti ini ya, cuman 2. Nah, misalkan punya 1. Oke, langsung aja dah tulis gini bentuknya, A1, A2, aku tak pakai koma ya, A1, A2 sampai AN ya. Ini anggota SN. Saya ingin menulisnya sebagai perkalian transposisi, bisa nggak? Oke, untuk ya, ini nomor 2 ya. Jadi bisa dituliskan sebagai perkalian transposisi ya. Artinya kalau kita punya A1, A2 sampai AN, itu bisa dituliskan sebagai perkalian transposisi ya, 2 gitu. Saya namakan gimana nulisnya? Oke, salah ya. Oke, salah ya. Kok saya seperti mengerjakan nomor 2. Jadi kalau kita punya X anggota SN, maka X ya bisa ditulis sebagai T1, T2 sampai TK misal gitu ya. Ini dengan TI nya adalah transposisi. Oke. Nah, sekarang kalau X dan Y itu anggota SN yang disjoin, X nya bisa ditulis sebagai T1 kali T2 sampai TK, masing-masing transposisi. Dan Y nya adalah ditulis sebagai S1, jangan S lah, U1, U2 sampai UL gitu ya. Mungkin beda jumlah itu ya. Nah, kita lihat bahwa TI itu tidak akan pernah sama dengan UJ ya, berapapun U dan I dan J nya. Karena apa? Karena disjoin ya. Nah, ini kan dua permutasi yang disjoin ya. Ingat bahwa masing-masing bisa ditulis sebagai perkalian transposisi walaupun cuma 1 ya. Dia tidak bakal ada yang sama. Kenapa? Karena disjoin. Tadi katakan dia disjoin kalau kita setiap anggotanya ini tidak ada yang sama ya. Kalau dituliskan dalam bentuk yang sederhana. Nah, jadi X kali Y itu sama dengan T1
T2 sampai TK, dan ini U1, U2 sampai UL seperti itu. Ya, misalkan aja ya. 1, 3, kemudian ini 2, 4, kemudian ini adalah 5, 8, kemudian di sini adalah 7, 10, dan ini adalah 7, 9 aja dah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, belum. 6, 10. 6, 10 nya belum. Ya. Kita lihat ini ya. Kalau dia transposisi, dia bisa ditukar ya. Kita lihat bahwa setiap transposisi ya. Oke, saya harus buktikan bahwa setiap transposisi bisa ditukar dulu ya. Sini ya, kita skip dulu. Tutup dulu sini ya. Jadi kalau kita punya A1 AB transposisi ya, dengan sini adalah CD ya. Ini transposisinya beda, A, B, C, D beda semua ya. Asumsinya beda ya. Maka ini hasil kalinya apa? Hasil kalinya kan, nah oke, saya gampangnya begini. Jadi selain A, B, C, D kan tidak akan berubah ya, karena ini tidak merubah nilai, tidak memindahkan nilai selain A, B, C, dan D ya. Ingat, A oleh yang kanan dipindahkan kemana? Ke B ya, ke B seperti itu ya. Ini tidak berubah, tapi oleh yang sebelah diubah ke B ya. Jadi tetap nulisnya A ke B. Kemudian B dipindahin kemana oleh yang kanan? Tidak berubah juga, tapi B dipindahin ke A seperti itu ya. Jadi hasil kalinya pasti mau nggak mau, karena dia disjoin, bentuknya CD tidak bisa juga dalam bentuk satu buah permutasi ya. Tapi C kali D dikali A, B itu juga hasilnya sama, tidak berubah ya. Ini kan A oleh 2 ini, A dipetakan ke B, B dipetakan ke A ya. Kemudian ini C dipetakan ke D, ini tetap ya. Jadi sama, C dipetakan ke D, D dipetakan ke C, tetap ke D ya. Jadi apa namanya? Ini pasti memindahkan A ke B, kemudian B ke A, kemudian C ke D, dan D ke C ya. Kedua buah transposisi perkaliannya ini ya. Sementara kalau dibalik tidak akan berubah. A tetap ke B ya. Ini nggak berubah, sama B nya nggak berubah ya. Kemudian B ke A, C ke D, D ke C, nggak berubah seperti itu. Jadi hasilnya bakal sama ya. Selain A, B, C, D bakal tetap tidak berubah sama sekali ya. Jadi bakal sama. Jadi ini kalau dia disjoin, transposisinya bisa ditukar seperti itu ya. Jadi kalau dia permutasi disjoin bisa ditukar. Nah demikian juga dengan ini, X kali Y. TK dengan U1 bisa ditukar ya. U1 dengan TK-1 ditukar, dengan T2 ditukar, dengan T1 bisa ditukar, nggak masalah ya. Jadi U1 bisa pindah ke paling depan gitu. Ya, seperti itu. U2 juga bisa ditukar ya. Jadi U2 bisa pindah ke depan, U3 sampai UL. Jadi bisa itu sebagai U1, U2 sampai UL, T1, T2 sampai TK. Ya. Ini adalah Y, ini adalah X ya. Jadi adalah Y kali X. Nah, jadi dua buah permutasi yang disjoin itu kok pasti komutatif ya. Tidak masalah siapa yang di kiri, siapa yang di kanan ya. Dan untuk membuktikannya gampang, cukup kita buktikan yang transposisinya aja dulu ya, dan kemudian memanfaatkan soal nomor 2 kita dengan mudah bisa membuktikan ya, karena setiap permutasi bisa ditulis sebagai perkalian transposisi, dan transposisi itu kalau disjoin bisa kalau disjoin maka transposisinya akan berbeda semua ya. Karena transposisinya berbeda semua, bisa saling tukar-tukar tempat seperti itu. Oke. Nah, kalau transposisi tidak disjoin ya,
Contohnya yang ini ya, yang ini ya, hasilnya bakal berbeda. Dia kalau tidak disjoin maka hasilnya akan berbeda, makanya butuh kata disjoinnya. Saya harap jelas. Ada pertanyaan nggak tentang soal nomor 3 ini? Hindani gimana Hindani? Alhamdulillah paham Pak. Paham ya? Gina gimana Gina? Paham nggak Gina? Iya Pak, Ya, mungkin nanti perlu lihat lagi Pak, oke, perlu lihat lagi. untuk belajar lagi. Nah, sebenarnya di video saya yang tahun lalu ada kok juga. Oke, lanjut ya ke nomor selanjutnya. Nur Safira, selamat pagi Nur Safira. Pagi, Pak. Safira mau nomor berapa Safira? Karena sisanya tinggal nomor 4, jadi nomor 4. Nomor 2 belum dibuktikan loh. Berarti nomor 2 aja dilanjutin. Nomor 2 aja ya, tanggung ya. Kan tadi udah bukti nomor 3, nomor 2 aja langsung. Nomor 2 itu ingin membuktikan bahwa setiap permutasi A1, A2 sampai AN ya, seperti itu, bisa dituliskan sebagai perkalian dari oleh transposisi, seperti itu. Ya. Artinya ini isinya cuma 2 aja ya. Nah, walaupun permutasi itu sebenarnya tidak selalu bisa ditulis seperti ini ya. Tapi setiap permutasi yang dituliskan dalam bentuk satu baris sederhana, satu baris ya, itu bisa dituliskan sebagai perkalian transposisi. Sudah cukup ya. Ini kita buktikan sudah cukup. Karena apa? Kalau kita punya 2 buah seperti ini ya, BK seperti itu. Karena kalau dia tidak bisa dituliskan dalam bentuk satu baris, pasti yang lainnya pasti berbeda semua, seperti itu ya. Ini otomatis ya, yang A nya bisa ditulis dalam bentuk perkalian transposisi, yang B nya dalam bentuk transposisi ya. Jadi cukup kita buktikan yang atas saja, bahwa satu buah baris permutasi bisa dituliskan sebagai perkalian transposisi. Oke, untuk buktinya gampang sebenarnya, tapi saya berharap kalian bisa membuktikan sendiri. 1, 2, 3. Kira-kira bisa dituliskan sebagai perkalian transposisi nggak? Oke, kalau saya lihat dalam bentuk yang lebih susahnya ya, 1, 2, 3 ini adalah 1 pindah ke 2, 2 pindah ke 3, 3 pindah ke 1 ya. 1 ke 2 ya, 2 ke 3 ini, 3 balik ke 1 ini ya. Ini kita harus tulis dalam bentuk transposisi. Artinya ini ada satu tetap, ada satu yang tetap ya, misal 1 ke 1 lainnya berubah, yang ini satu tetap, misal 2 ke 2 lainnya berubah, seperti itu ya. Karena transposisi cuma 2 yang berpindah ya, 2 yang bertukar, sisanya tidak gitu. Kira-kira di siapa ini? Ada yang punya ide nggak? Coba kalian coret-coret. Gampang kan, cuma 3 buah.
Oke, ternyata bisa tulis dalam bentuk, kan saya cepetin aja, kasihan waktunya. Ini 3, ini 2, ini 1. Oke, ini 2, ini 1, ini 3. Coba kalian cek dah, sambil saya cari cas HP, cas laptop saya. Kalian cek dulu, bener nggak hasil perkaliannya. Saya melepas earphone saya dulu. Gimana? Tika udah dicek, Tika? Halo Tika. Loh, Tika lagi kemana nih? Atau saya nggak mendengar? Halo? Ya, Pak. Sudah dicek, Tika? Pak. Sama hasilnya? Ya, Pak. 1, 2, 3. Oke, kita cek ya. Dari sini 1 ke 2, 2 tetap, berarti 1 bakal ke 2 ya. Bener ya. Kita cek lagi 2. 2 ke 1, 2 ke 2, berarti 2 tetap ya. 2 ke 1, kemudian 1 ke 3 ya. Jadi 2 bakal berakhir ke 3. Bener ya. Ya, ini otomatis benar, tapi kita cek aja. 3 kemana? 3 ke 3, di sini 3 ke 1. Ya, bener ya. Jadi sama, dua buah formasi sama. Dan ini adalah transposisi ya, karena 2 tetap, berarti ini 1, 3, sementara ini adalah 1, 2. Ya. Dan pada dasarnya metodenya sama. Kalian coba ya. Ini akan jadi A1AN, ini A1AN-1, ini A1A2, seperti itu. Ya. Jadi kita manfaatkan seperti ini. Jadi 1 dipasangkan dengan 3, dengan yang paling belakang dulu ya, seperti itu. Kemudian berlanjut ke depan. Ini kalian coba sendiri ya, dengan saya ilustrasikan dengan yang lebih panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Ini akan sama dengan 1, 5 ya, dengan paling belakang dulu, kemudian 1, 4, kemudian 1, 3, kemudian 1, 2. Kita lihat ini adalah bentuknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi 1 ke 2 ya, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Oke, cara ngeceknya gampang aja ya. Ini nggak perlu lah kita tulis bentuk perkalian 5 ya. Gampang ini. Apakah 1 benar kedua ya? Lihat ini. 1 masuk ya, 1 masuk, angka 1 masuk ya ke sini. Pindah kemana? Ke 2. Oke, jadi pindah jadi 2 dia. 2 ke sini berubah nggak? Nggak berubah karena di sini tidak angka 2 ya, tidak berubah. 2 tetap berarti. 2 ke sini berubah nggak? Nggak berubah karena nggak ada angka 2 ya. Pindah lagi ke 2 ke sini berubah nggak? Nggak berubah karena nggak ada angka 2 ya. Ingat ya, kalau ditulis seperti ini artinya yang berubah cuma yang ada ditampilkan, yang nggak ditampilkan berarti tidak berubah ya, tidak penting artinya. Jadi endingnya 2, benar ya, endingnya 2. Kita coba masukkan 2 sekarang. 2 pindah ke sini jadi 1. 1 pindah ke sini jadi 3. 1 pindah ke 3 ya. 3 pindah ke sini, ingat nggak ada angka 3, tetap 3 ya. Pindah ke sini nggak ada angka 3, tetap 3. Benar, 2 ke
3. Kemudian saya masukkan angka 3 pakai spidol lain lah. Oke. 3 ya. 3 gimana? 3 masuk ke sini. Ingat tidak ada angka 3 tetap. 3 pindah ke sini. Tidak ada angka 3. Ada angka 3, sorry. Udah. Pagi-pagi udah ngantuk saya. 3 pindah ke 1 ya. Oke. 1 pindah ke sini, ada angka 1. Pindah ke 4. 4 ke sini. Ingat 4 tidak ada di sini ya, tetap 4. Dan benar 3 pindah ke 4 ya. Sekarang masukkan 4. 4 ke sini. Nggak berubah ya, tetap 4. Masuk ke sini. Nggak berubah karena nggak ada 4. Masuk ke sini berubah jadi 1 ya. 1 pindah ke sini masuk berubah jadi 5 ya. Jadi benar 4 ke 5 endingnya. Ya, yang terakhir saya pakai warna lain juga ya. Yang terakhir 5 ya. 5 masuk ke sini, ingat tidak berubah ya, tetap 5. Ini juga tidak berubah karena nggak ada angka 5 di situ di transposisi tersebut. Ini juga tidak berubah ya. Dan yang terakhir adalah 1 ya. Jadi benar 5 pindah ke 1. Ya. Nah, cara kalian buktikan ya tinggal tiru aja sebenarnya. Oke, seperti itu. Ya, akan dicoba ya. Tapi ini kali ini tidak pakai angka, tapi pakai simbol ya. Nah, saya mengilustrasikan pakai simbol. Jadi sebenarnya buktinya gampang nomor 2. Jelas tidak? Nah, ini soal on MIPA sebenarnya ini ya. Kalau kalian cek tahun berapa mungkin saya lupa ini ya. Tahun 2018 atau 2019 nih soal on MIPA ini. Ya, kayaknya yang bisa jawab cuma 2 orang waktu itu. Yang lain tidak jelas ngomong-ngomong apa. Jelas tadi itu? Jelas, Pak. Jelas ya. Kalau nggak jelas tolong ditanya lagi atau lihat lagi videonya sampai bisa jelas ya. Kalau emang udah nonton berkali-kali nggak jelas, boleh tanya saya lagi. Oke, lanjut ke nomor 4. Buktikan bahwa grup dihedral D2N punya subgrup siklik seperti itu ya. Punya subgrup dan subgrupnya siklik. Bahwa ingat grup dihedral itu bukan grup siklik ya. Buktikan terdapat H subgrup dari grup D2N, nah ya, dimana H itu siklik ya. Ini yang mau ditunjukkan. Saya lupa nulis, biasanya tulis adit gitu ya, akan ditunjukkan ya. Nah, kalau akan ditunjukkan untuk setiap berarti langkahnya ambil ya, tapi akan ditunjukkan terdapat ya. Nah, untuk mempermudah itu pilih. Kalau akan ditunjukkan terdapat ya, itu pasti langkah pertama pilih gitu. Pilih H sama dengan berapa gitu. Nah, gampangnya begini. Kalau saya punya kelas ini kelas kita ini ya, kemudian tiba-tiba ada Ririn di luar kelas itu. Ririn tidak bisa melihat ke dalam kelas kita. Dia bertanya ke saya karena saya yang ada di pintu waktu itu ya. Pak, apakah semua mahasiswa di kelas ini perempuan? Nah, untuk membuktikan kata apakah setiap mahasiswa di kelas ini perempuan, saya harus ambil sembarang, itu harus perempuan keluarnya ya. Nah, kita tahu kalau kelas ini tidak ada cowoknya otomatis itu gagal ya. Tapi kalau kelas ini semua cewek, jadi saya menjem mata ngambil siapapun pasti keluarnya perempuan ya, dijamin ya. Nah, itu untuk membuktikan bahwa benar di kelas ini semuanya perempuan. Nah, kalau Ririn bertanya, Pak, apakah di kelasnya ada yang perempuan?
Ya, pertanyaan apakah ada gitu, apakah terdapat di kelas ini yang perempuan, saya cukup pilih salah satu aja yang perempuan, walaupun di antara kalian ada yang laki, saya cukup menunjukkan ada satu yang perempuan ya. Saya pilih, saya ambil Deslin misalnya, saya tarik Deslin keluar, ini loh buktinya ada ya perempuan, ada yang perempuan ya. Nah, tidak peduli lagi sisanya ya, cukup tunjukkan ada, jadi kita pilih satu. Nah, kadang milihnya susah gitu ya. Kalau perempuan laki ya relatif gampang ya, walaupun saya nggak tahu, diantarkan mungkin ada laki tapi berpakaian pakai jilbab gitu mungkin aja, tapi saya nggak tahu ya, tapi asumsikan tidak ada orang seperti itu, jadi kita asumsikan itu gampang. Nah, tapi kalau pada saat pilih grup kita harus tahu grupnya yang mana ya. Nah, karena grup siklik itu bentuknya, kalian ingat ya, grup siklik itu bentuknya adalah dibangun oleh suatu unsur, namakan G seperti itu ya, atau ditulis ini simbolnya grup siklik ya, tapi sebenarnya grup siklik adalah bentuknya gini, G pangkat N, di mana N anggota, sorry kok bilangan asli, bilangan bulat ya. Nah, ini adalah subgrup siklik. Nah ya, ini gampang bentuknya, bentuk GN tuh gimana? Kemarin kita sudah pelajari ya. Saya lupa di kelas A atau kelas B, atau kayaknya di dua-duanya deh. Bahwa ini bentuk seperti itu adalah yang ini ya. Jadi pilih H-nya sama dengan E, A kuadrat sampai A pangkat N-1. Nah, ini sudah saya buktikan subgrup pada tutorial kelas B kemarin ya, hari Rabu. Silakan kalian boleh tonton di sana videonya, bahwa ini adalah kita sebutkan ya subgrup dari D2N ya. Nah, ini kita tinggal tunjukkan siklik ya, atau kita tunjukkan subgrup dah. Asosiatif jelas, identitas jelas ada, tinggal tunjukkan inverse-nya. Kira-kira A inverse-nya apa? Coba saya tanya Haryati, kira-kira A inverse-nya berapa? Yang mana Haryati? Halo Haryati. Haryati apakah ada di kelas? Haryati sudah aktifkan mic kayaknya. Oh belum. Haryati? Haryati ketemu inverse-nya A apa? Oke, mungkin ada masalah di mic-nya Haryati. Siapa ya? Baik Mila, coba Baik Mila Anggriani bisa bantu saya, inverse-nya A apa? Gimana Baik Mila? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Oke, saya kasih gampang aja, N-nya sama dengan 4 ya. Jadi kalau D H-nya berarti adalah E A kuadrat A pangkat 3 ya, sampai situ aja. Kalau grup dihedral A pangkat 4 berapa sih? Alvina Damayanti, di grup dihedral A pangkat 4 berapa sih? Ya Pak, A pangkat 4 berapa di grup dihedral? subgrup Pak A pangkat 4. A pangkat 4. Ya.
Di grup D8 berarti ya, N-nya 4. Masih bingung kok. Oh, ya, lihat definisinya ini sama dengan E ya. Jadi A pangkat yang 4-nya adalah E, seperti itu ya. Nah, jadi kalau inversnya A berapa kira-kira? Hindani berapa Hindani? Halo Indani? Iya Pak. Apa Bentar ini? Pak. Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Jadi istilahnya A inverse itu berarti Sendiri. A dikali A inverse hasilnya sama dengan E gitu ya. Kira-kira inverse-nya A ini apa kira-kira? A itu sendiri. A itu sendiri. Jadi A kali A itu sama dengan A pangkat 2 kan? Tapi kan yang jelas A pangkat N yang sama dengan 0. Sama dengan E maksud. Ya? Berarti nggak bisa A pangkat 2 tidak sama dengan E ya. Jadi inverse bukan diri sendiri. Yang inverse diri itu yang B ya. B kuadrat sama dengan E. Ingat B inverse diri sendiri. Oke, kalau kalian ingat tadi saya bahas di soal awal pertama yang ditunjuk sama siapa ya? Angel ya. A inverse adalah BAB, ingat gitu ya. Seperti itu. Tapi BAB ternyata bisa disederhanakan tanpa melibatkan B ya. Kesannya kalau A inverse-nya berarti tidak ada di H ini ya. Benar inverse seperti ini, tapi ternyata bisa ditulis sebagai yang lain gitu. Tika bisa bantu apakah inverse-nya A inverse? Untuk kasus D2N. Halo Tika. Yang A inverse itu Pak? Iya, A inverse yang di H ini. Ya, Tika juga bingung. Ya, kuncinya di sini sebenarnya A pangkat N sama dengan E. Kan berarti A dikali A pangkat N min 1 sama dengan E, seperti itu ya. Jadi A inverse adalah A pangkat N min 1. A pangkat N min 1, seperti itu ya. Jadi kalau di dalam kasus N nya 4, maka A ini inverse adalah A pangkat 3. Kalau hanya N nya 5, A kuadrat A pangkat 4 ya, maka A inverse adalah A pangkat 4 karena kan ini N nya 5, jadi A pangkat 5 sama dengan E. A pangkat 3 nya nggak ada, sorry. Jadi ini sama dengan A4 ya. A pangkat 2 inverse-nya A pangkat 3 karena kalau A pangkat 2 kali A pangkat 3 adalah A pangkat 5, seperti itu ya. Saya harap jelas. Jadi kalau saya punya A pangkat K nya kecil dari N ya, seperti itu. Berapakah inverse dari A pangkat K? Jadinya berapa? Jadinya A K dikali A pangkat sesuatu sebenarnya ya. L itu sama dengan E ya. Maka A pangkat K kali A pangkat L itu sama dengan A pangkat N, seperti itu. Berarti terdapat K nya adalah N min L, seperti itu ya. Makanya kalau A pangkat 1 inverse-nya adalah A pangkat N min 1, dan A pangkat 2 inverse adalah A pangkat N min 2. Perhatikan yang ini. A pangkat 2 adalah inverse adalah A pangkat N nya 5 kurangin 2, itu A pangkat 3. Kalau sini A pangkat 2 adalah inverse adalah A pangkat N dikurangi 2. Sementara N nya adalah 4, otomatis N min 2 adalah 2. Jadi inverse diri sendiri ya, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya saya tulis ulang ya, H-nya. H sama dengan E A sampai A pangkat N min 1. Tadi asosiatif sudah ya, identitas sudah, kemudian inverse sudah.
Jadi A inversnya adalah A pangkat K inversnya adalah A pangkat N min K. Seperti itu ya. Dengan catatan untuk K nya kecil dari N ya. Jelas ya? Dan dia tertutup ya. Dan dia tertutup karena apa? Tertutup karena A pangkat sesuatu kali A pangkat sesuatu A pangkat sesuatu yang lain ya. Seperti itu. Oke, tertutup ya. Jadi dia sudah membentuk grup seperti itu. Apakah dia siklik? Ya gampang ya. Kalau kita ambil unsur E-nya kan bisa tulis sebagai A pangkat N. Nah, jadi ini sudah gampang. Jadi setiap unsur di sini adalah A pangkat sesuatu, ya. Jadi dia siklik seperti itu. Jelas nggak? Atau sudah pusing kalian? Ada yang ditanya? Satu-satu udah cabut dari kelas ini. Entah sinyal kuota atau apa, kurang tahu. Tapi intinya nanti kalian bisa cek lagi tutorial ini di YouTube ya. Oke, ada yang bertanya? Angel? Pak, saya tadi kalau sampai prinsipnya paham Pak, tapi pas dia nunjukin siklus saya kurang merhatikan, mungkin tadi jadinya kurang nangkap. Oh iya, Boleh ulang sekali Pak? jadi hanya ini ya, hanya bisa ditulis sebagai A pangkat N, A kuadrat sampai A pangkat N-1. Atau kita urutkan boleh ya. Jadi H sama dengan A, A kuadrat, sampai A pangkat N-1, A pangkat N, seperti itu. Ya, ini E-nya ya, sama dengan E-nya. Jadi setiap unsur di H adalah pangkat dari A ya. Jadi H bisa ditulis sebagai A pangkat K. Ini N ya, sorry. Kayak K jadinya. Dimana K-nya adalah bilangan bulat seperti itu. Ya, jadi bentuknya sudah grup siklis ini ya. Jadi H sama dengan A seperti itu. Tapi catat ya, K-nya ini kalau besar dari N gimana? Misal untuk H-nya adalah A kuadrat sampai A pangkat 5 ya. Jadi ini A pangkat 5 sama dengan E ya. Gimana dengan A pangkat 7? Nah, ini kan A pangkat 7 sama A pangkat 5 dikali A pangkat 2 ya. Ini adalah E. Jadi sama dengan A pangkat 2 sendiri ya. Jadi pangkatnya mau lebih besar dari N pun tidak masalah. Karena apa? Karena pasti akan jadi pangkat yang lebih kecil dari N ya. Dengan pangkat yang kelipatan N ya, kelipatan N ini kelipatan 5, itu akan jadi E. Jelas Angel? Ya Pak, jelas. Terima kasih. Oke, yang gimana? Gina gimana? Ada yang ingin ditanyakan Gina? Mungkin belum Pak. Butuh nonton lagi sepertinya. Oke, sip. Kalau gitu sudah mau habis waktunya. Zoom-nya bakal dipakai oleh dosen lain. Jadi saya akhiri kuliah tutorial hari ini ya. Silakan kalau diisi absennya akan saya tutup mungkin 5 atau 10 menit lagi ya. Oke, sampai ketemu pada kuliah berikutnya ya. Jadi saya izin untuk mematikan Zoom ini. Oke, selamat pagi semuanya. Jangan lupa sarapan ya.